Ustadz, akhir-akhir ini isu gender kan sering dibahas ya. Ada yang bilang Islam itu nggak adil sama perempuan. Justru ada yang bilang kalau Islam tuh paling melindungi perempuan. Jadi konsep gender yang sebenarnya tuh apa sih Ustadz? Nah, sebelum jauh membahas, kita harus membedakan dulu jenis kelamin dan juga gender. Bukannya sama aja ya Ustadz? Beda, jenis kelamin atau seks itu biologis. Misal, laki-laki dan perempuan itu secara fisik. Sedangkan gender itu lebih ke sifat, peran, tanggung jawab yang dibentuk oleh secara masyarakat. Oh, jadi kalau perempuan itu harus lembut dan laki-laki nggak boleh nangis. Itu termasuk konstruksi gender ya Ustaz? Bisa jadi itulah yang disebut konstruksi gender. Jadi Islam memandang laki-laki dan perempuan itu setara atau enggak sih Ustadz? Dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu setara nilai kemanusiaannya dan ibadah di hadapan Allah. Allah menjelaskan bahwa yang mulia itu bukan dari gender, melainkan ketakwaannya. Tapi kenapa ada pembagian peran ya Ustadz? Kayak laki-laki jadi pemimpin keluarga gitu. Karena Islam mengajarkan keadilan, bukan hanya kesamaan mutlak. Setiap manusia punya tanggung jawab. Misalnya, laki-laki berperan sebagai yang bekerja, sedangkan perempuan itu yang dinafkahi dan dilindungi. Berarti beda peran bukan berarti beda derajat ya Ustaz? Betul sekali, perbedaan peran bukan untuk diskriminasi. Perbedaan peran tersebut melainkan untuk pembagian tanggung jawab. Kalau perempuan bekerja atau jadi pemimpin gimana ya Ustadz? Dalam Islam, perempuan bekerja, berpendidikan, bahkan berkontribusi secara langsung dalam masyarakat tidak masalah. Namun harus memperhatikan nilai dan etika dalam Islam. Dalam sejarah Islam ada perempuan hebat seperti Khadijah yang merupakan pebisnis sukses dan Aisyah yang merupakan ulama serta periwayat hadis. Oh, jadi masalah utamanya tuh bukan dari Islamnya ya Ustadz, melainkan orang yang memahami agama. Nah, itu poin pentingnya. Kadang budaya patriarki itu dicampur dengan agama sehingga menganggap perempuan lebih rendah dibanding derajat laki-laki. Sedangkan Islam itu datang untuk mengangkat derajat perempuan. Berarti konsep gender dalam Islam itu menekankan keseimbangan ya Ustaz? Iya, Islam mengajarkan saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama antara laki-laki dan perempuan, bukan saling merendahkan. Jadi inti gender dalam Islam bukan siapa yang lebih tinggi, tetapi bagaimana manusia itu menjalankan perannya dengan adil dan bertanggung jawab. Masya Allah, tepat sekali. Wah, pembahasannya ternyata lebih luas ya daripada yang sering diperdebatkan di media sosial. Nah, karena ilmu itu harus dipahami secara utuh, bukan hanya sekedar potongan dari video klip atau omongan seseorang saja. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Setiap manusia punya Enggak ada baca. Kalau Ustadz enggak ada baca. Kasihan banget. Bukannya sama ya Ustadz? beda jenis kelamin atau seks itu biologis. Misal laki Ulang. Dari beda. beda kalau 1, 2, 3. beda kalau jenis kelamin beda kalau jenis kelamin itu salah. Oke. Jadi replay. Misal nih lah. Sit. Misal laki-laki perempuan. Oke. Beda Ulang 1, 2, 3. beda jenis kelamin itu seks. Beda jenis kelamin itu
Nggak bisa. Prosit ente apa? Enggak. Oke, 1, 2, 3. Jadi inti gender dalam Islam bukan bagaimana manusia itu paling tinggi. Jadi inti gender dalam Islam bukan siapa yang lebih tinggi, tapi bagaimana manusia menjalankan peranan dengan adil dan bertanggung jawab. 1,